Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza, NIM 17330067. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari antibodi pada efektor sistem imun. Sel B merupakan sel-sel pada sistem imun yang dikhususkan untuk membentuk suatu antibodi. Sel B dibentuk dan dimatangkan di dalam sumsum tulang. Kemudian pada fase pengenalan antigen pada sel B, sel dibagi menjadi dua sel, yaitu sel B naif dan sel B teraktivasi. Sel B naif merupakan sel yang belum mengenali suatu antigen, sedangkan sel B teraktivasi merupakan sel B naif yang sudah mengenali suatu antigen sehingga dapat mengaktifasi antibodi dan membentuk suatu antibodi yang dapat melawan antigen. Kemudian fase pengenalan pada sistem sel B dikenali oleh BCR atau reseptor sel B yang terikat pada membran. Kemudian fase aktivasi yang jenis antigen yang dapat dikenali dibagi menjadi dua, yaitu thymus independent antigen dan thymus dependent antigen. Pada thymus independent antigen, responnya lebih cepat dibandingkan dari thymus dependent antigen. Kemudian pada thymus independent antigen menghasilkan antibodi yang dihasilkan bernama IgM, dan pada thymus dependent antigen yang dihasilkan yaitu IgM, IgG, IgA, dan IgE, tetapi kekuatannya lebih besar dibandingkan thymus independent antigen. Efektor dari antibodi pada sel B terhadap sistem imun humoral terdapat 5 jenis, yaitu ada netralisasi mikroba oleh antibodi, di mana dengan adanya antibodi dapat mengikat suatu mikroba dan infeksi pada sel, dan antibodi juga dapat memblok infeksi of ejection cell. Kemudian yang kedua ada netralisasi racun oleh antibodi. Dengan adanya antibodi, sebuah racun atau toksik dapat diikat oleh antibodi sehingga tidak dapat masuk ke dalam respon seluler. Yang ketiga yaitu ada oposinasi mikroba oleh antibodi, di mana oposinasi mikroba dilakukan oleh antibodi IgG. Sebuah oposinasi mikroba diikat oleh reseptor fagosit Fc sehingga dapat dibunuh oleh reseptor tersebut. Kemudian yang keempat ada ADCC. ADCC merupakan antibody dependent cellular cytotoxicity, di mana antibodi membunuh sebuah antigen dengan cara yang pertama ada dengan pengenalan oleh antibodi IgG yang dapat dibunuh oleh NK sel. Yang kedua yaitu IgE yang dikenali oleh antibodi IgE yang kemudian dibunuh oleh reseptor fagosit Fc. Yang kelima yaitu ada fungsi pelengkap atau biasanya dibagi menjadi 3, yaitu fagositosis mikroba, osmotic lysis mikroba, dan destruction mikroba oleh leukosites. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.